selama 1 tahun itu tidak dibayar sama sekali sama bosnya. Oh, Sama bosnya selalu dijanjikan nanti uang kamu besok seperti itu, kayak di gimana ya, disimpan dulu gitu. Tapi setelah 1 tahun kontrak beres, terbitlah kontrak baru. Dan setelah dibaca kontrak baru itu, ternyata di kontrak baru tertuang bahwa uang yang gaji mereka yang sebelumnya itu dihapuskan, jadi tidak dibayarkan. Itu gimana hidupnya jadinya? Ya itulah, mereka sampai struggle, sampai kadang tidurnya pun itu ngikut orang lokal yang lain, Pak. Sebelum kesini teman-teman harus dijelajahi dulu nih, Cook Island itu seperti apa, negaranya bagaimana dan kondisinya seperti apa. Itu Kemudian dilihat lagi nanti orang bosnya juga siapa, latar belakang bosnya, sebisa mungkin karena di sini ada relasi kan bisa bertanya dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat New Zealand Channel. Terima kasih buat yang sudah like, share, dan subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe ya. Nah, dalam episode kali ini, awas bos nakal dan hati-hati penipuan. Ini penting sekali buat para pejuang kehidupan yang akan bekerja di luar negeri. Yang terutama adalah cek kontrak kerjanya. Di kontrak kan biasanya dituangkan tuh semua, Pak. Jadi kita harus tahu persis tuh kontrak kerja kita. Kita nanti ditempatkan di mana, dipekerjakan sebagai apa, sesuai nggak, ketika kita sampai nanti kita lihat lagi kontraknya sudah sesuai nggak dengan apa yang dituliskan. Pekerjaan kita sesuai tidak, karena sejauh pengalaman saya waktu di Hong Kong pun seperti itu, Pak. Sudah ada kontrak pun kadang-kadang bos itu melanggar kontrak dan kita kembali lagi ke kontrak. Kalau kita mau komplain ke bos tentang tanggung jawab dan hak kita, ya semua kembali ke kontrak. Makanya sebelum kita berangkat ke sini, sebelum kita bekerja ke sini, sebaiknya pelajari dulu kontraknya. Sesuai tidak dengan apa yang kita inginkan, sesuai tidak dengan kemampuan kita nanti, sesuai tidak dengan harapan kita nanti. Ya semua kita bisa lihat dari kontrak sebelum kita sampai di sini. Karena jangan sampai begitu kita sampai di sini kita baru tahu nih, oh ternyata bos saya nggak menyiapkan akomodasi, oh ternyata bos saya nggak siap untuk membayarkan asuransi kesehatan, oh ternyata kita nggak dapat gaji sesuai dengan kontrak. Itu kan kita bisa komplain ketika kita tahu bahwa oh ini tidak sesuai dengan kontrak, kita bisa komplain. Tapi kalau kita tidak mengerti isi kontrak kita, bagaimana kita mau komplain, bagaimana kita mau tahu nanti ke depannya kita di sini bagaimana gitu. Penting banget jadi kontrak itu ya. Sangat penting. Nah, ngomong-ngomong Mbak Nabila, Mas Franky, pernah nggak mendengar ada cerita kawan-kawan yang mendapat ujian begitu besar di sini? Sebenarnya ada sih beberapa, Banyak ya. banyak. Contohnya seperti apa misalnya? Ya seperti itu tadi yang setelah saya sampaikan dari awal tadi, bahwa kadang bos di sini itu menyalahi aturan yang berlaku di Cook Island ini tentang keimigrasian, tentang pekerja. Misalnya contohnya adalah si A lah, jangan sebut namanya si A, dan misalnya ini contoh konkret lah, misalnya. Ya, si A bekerja di, kadang kontraknya itu harus bekerja normal itu 35 jam atau ya 35 jam. 35 Ternyata jam. di kenyataannya begitu sampai di sini itu lebih dari 30 jam, kayak 40 jadi lebih, ya, bisa 50 jam. bisa ya. kadang sehari itu 24 jam kerja itu ada dan tanpa dibayar. Loh, tapi kan enak, berarti pembayarannya makin banyak kan di sini per jam. Itu tanpa dibayar. Tanpa dibayar, Pak. Tanpa Yang dibayar. di luar dibayar. kerja, jam kerja mereka itu tanpa dibayar. Oh, Alasannya di luar jam iya, kerja di luar mereka. jam kerja mereka. Jadi di luar 8 jam sehari itu mereka tetap kerja. Tetap bekerja, ya. Lama banget, berjam-jam tidak dibayar. Tidak dibayar. Jadi istilah lembur kan itu ya. Iya, Lemburnya tidak dibayar. Tidak dibayar. Jadi ada beberapa orang lokal juga yang nakal itu istilahnya ya, nakal mereka memanfaatkan karena kita lemah, karena kita mungkin juga nggak berani komplain tadi, tidak bisa bahasa tadi juga, itu ada faktornya, dan tidak mengerti kontrak itu tadi, jadi mereka semena-mena. Banyak itu dialami oleh kawan-kawan. Ada ya, banyak di sini. Apalagi di Atutaki itu sempat ada, Pak, dari 2 pekerja Indonesia selama 1 tahun itu tidak dibayar sama sekali sama bosnya. Oh,
sama bosnya selalu dijanjikan nanti uang kamu besok seperti itu, kayak di gimana ya, disimpan dulu gitu. Tapi setelah 1 tahun kontrak beres, terbitlah kontrak baru. Dan setelah dibaca kontrak baru itu, ternyata di kontrak baru tertuang bahwa uang yang gaji mereka yang sebelumnya itu dihapuskan, jadi tidak dibayarkan. Serius Mas Franky, gimana tadi di Atutaki ceritanya ada setahun tidak dibayar sama sekali? Iya, Pak. Itu gimana hidupnya jadinya? Ya itulah, mereka sampai struggle, sampai kadang tidurnya pun itu ngikut orang lokal yang lain, Pak. Bahkan sempat sampai masuk koran. Itu karena kesalahan bosnya sendiri sih. Dan di kontrak itu, di kontrak barunya setelah setahun kontrak baru muncul lah. Nah, setelah itu ternyata di kontrak baru itu tertuang bahwa biaya kehidupan gaji yang sebelumnya tidak dibayar itu dihapuskan. Itu jadi akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari pulau tersebut, kabur lah istilahnya. Ya. Kabur menuju Rarotongas ini, sembunyi. Dan selama dia kabur itu mereka dicari sama polisi. Karena bosnya melaporkan bahwa ini karyawan saya kabur dan menyalahi kontrak. Karena bosnya sendiri itu merasa bahwa saudara mereka ada di pihak imigrasi sama Intaf. Jadi kita yang orang luar nggak berani untuk melaporkan ya, karena masalah itu, masalah kekeluargaan. Sama apa tadi dibilang ada saudara di imigrasi dan Intaf. Intaf itu apa sih? Imigrasi adalah imigrasi dan Intaf tuh kayak Kementerian Dalam Negeri. Intaf itu ya. Internal Affairs yang urusan labor, urusan pekerja ya. Jadi teman kita itu yang masyarakat Indonesia itu akhirnya sembunyi. Gimana akhirnya ketangkap nggak? Kan di sini kotanya kecil. Iya benar, Pak. Sebenarnya sempat didatangi polisi di tempat dia sembunyi itu, dan mereka menjelaskan kepada polisi tersebut apa yang terjadi sebenarnya. Setelah dijelaskan, polisi tersebut akhirnya mengerti dengan kondisi yang dialami teman kita itu. Akhirnya mereka dibantu untuk pergi ke Intaf pusat, yaitu di Rarotongas ini. Akhirnya di pusat Rarotongas ini mereka terbantu, alhamdulillah. Dan akhirnya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Aduh, seru banget tuh ujian-ujiannya Mbak Nabila ya. Mas Franky ya. Sangat banyak. Itu harus siap dihadapi oleh teman-teman akan datang ke sini ya. Iya, segala sesuatu kan bisa terjadi, Pak. Jangan manisnya aja yang kita pikir. Jadi sebelum berangkat kita juga harus pikir panjang. Siap nggak dengan resiko-resiko yang ada di sini? Jadi sebelum kesini teman-teman harus dijelajahi dulu nih. Cook Island itu seperti apa, negaranya bagaimana, dan kondisinya seperti apa. Kemudian dilihat lagi nanti orang bosnya juga siapa, latar belakang bosnya. Sebisa mungkin karena di sini ada relasi kan bisa bertanya dengan kita. Ini kan gini Mbak Nabila, kadang-kadang Mas Franky, orang kan mau kerja di luar negeri itu kayak impian banyak teman-teman kita di Indonesia. Kalau pertama kali diterima, udah deh nggak apa-apa deh, pokoknya saya kerja dulu aja, berangkat dulu aja. Nah, itu gimana tuh? Wah, itu sih menurut saya itu kesalahan yang sangat fatal sih. Karena itu nanti setelah kita di sini ternyata tidak sesuai dengan keinginan kan. Iya benar. Itu nanti malah menjadi beban bagi kita dan juga teman-teman yang lain, karena nanti gimana ya, akan menimbulkan masalah baru gitu, Pak. Mbak Nabila, Mas Franky, terima kasih banget nih. Sharingnya bermanfaat banget, saya sendiri juga baru dengar nih. Thank you ya. Sangat terbantu nih Pak, karena Bapak bisa hadir di sini. Tentunya teman-teman juga harus siap kalau kesini menghadapi ujian tersebut. Mudah-mudahan informasi itu bermanfaat ya Mbak Nabila ya. Mas Franky ya. Ikuti New Zealand Channel, like, share, dan subscribe. Assalamualaikum. Agam Jaya New Zealand Channel melaporkan.